Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi ada berita terbaru tentang pelaksanaan P3K baik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Ini ada keputusan baru dari Menpan RB ataupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun 2024. Ini aturan terbaru ini ataupun keputusan menteri ini nomor 634 tahun 2024 khusus membahas bagi teman-teman tenaga non-ASN yang sudah terdata di dalam pangkalan data BKN. Khusus bagi teman-teman yang sudah terdaftar di BKN. Ini keputusan ini untuk membahas kepada teman-teman yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN. Baik, langsung kita lihat apa yang dibahas di dalam keputusan ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon dukungan untuk di-subscribe, di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, kita langsung melihat di keputusannya teman-teman. Kita tidak membaca lagi di menimbang mengingat. Kita langsung membaca ataupun melihat tentang memutuskan hasil keputusan ini teman-teman. Menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Yang pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Tidak memenuhi syarat ataupun TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Ini teman-teman kemarin yang sudah terdata di BKN melamar P3K tahap 1 kemarin yang sudah ditutup ataupun yang sudah mengikuti ujian. Tetapi teman-teman tidak lulus administrasi. Nah, ini yang A ini khusus kepada teman yang tidak lulus administrasi ketika melamar P3K tahap 1. Ini untuk semua teman-teman ya, bukan untuk tingkat Pemda, bukan tingkat daerah, tetapi ini untuk semua, baik dia terdata di Pemda, baik dia terdata sebagai non-ASN di kementerian, sudah terdata di BKN. Artinya ini teman-teman yang sudah terdata di BKN dan melamar P3K baik di Pemda, baik di tingkat pusat tetapi gagal ataupun TMS tidak memenuhi syarat. Alasannya berbagai-bagai, ada yang materai dan lain-lain. Yang B, tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Ini bagi teman-teman yang sudah terdata dalam pangkalan BKN tetapi melamar CPNS kemarin, tidak melamar P3K, gagal juga di administrasinya TMS. Yang C, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN, dan teman-teman yang sudah terdata dalam database BKN tidak melamar tahap pertama di pengadaan P3K, tidak melamar, CPNS juga tidak melamar. Jadi bagaimana ketiga mereka ini yang lamar P3K tidak memenuhi syarat, yang lamar CPNS tidak memenuhi syarat,
dan yang tidak melamar sama sekali. Jadi, apa keputusannya kita lihat. Kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat ini. Bagi teman-teman yang disebutkan dalam diktum pertama ini, hanya dapat melamar pada instansi yang dia kerja saat ini. Contohnya dia bekerja di Pemda A ataupun di Kementerian A, di Direktorat A. Berarti mereka harus melamar kembali di tahap kedua ini di Pemda tersebut ataupun di Direktorat tersebut. Ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Ada beberapa jabatan, yang A. Pengelola umum operasional, B. Operator layanan operasional, C. Pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Mereka melamar sebagaimana tingkat ijazahnya ataupun tingkat jabatannya. Contohnya kemarin, kalau ijazah SD, kalau tidak SMA, kalau tidak salah operator layanan, yang D3 pengelola layanan, yang S1 penata layanan operasional. Kita lihat lagi yang keempat, apa teman-teman? Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat. Yang keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Kita lihat kembali ke belakang teman-teman. Yang ingin kita bahas ataupun poin inti dalam keputusan ini adalah bagi teman-teman yang gagal TMS yang sudah terdata di pangkalan data BKN. Ini kita bahas kepada teman-teman yang sudah terdata di BKN tetapi gagal administrasi kemarin. Baik dia lamar CPNS, baik dia lamar P3K ataupun tidak melamar salah satu keduanya. Artinya pada tahap kedua ini mereka bisa melamar kembali. Keputusan yang dulu kalau sudah melamar sekali pada tahun berjalan, tidak boleh melamar kedua kali. Artinya NIK tidak bisa terdeteksi dua akun. Tetapi sekarang sudah ada aturan baru yang dikeluarkan kemarin beberapa hari ke belakang, sudah bisa melamar kembali. Artinya dikhususkan kepada teman-teman yang sudah terdata di BKN. Ada prioritas teman-teman kepada teman-teman yang sudah terdata di BKN. Kita lihat lagi teman-teman. Surat ini teman-teman 10 Desember 2024 ditandatangani oleh Menteri Pan-RB yaitu Rini Widiantini. Ini menteri terbaru Kabinet Merah Putih. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ini ada kabar baik buat teman-teman yang gagal ADM kemarin. Ini khusus yang gagal ADM teman-teman. Bukan yang gagal sudah mengikuti SKD ya. Bagi yang daftar CPNS lulus ADM tetapi ikut SKD gagal ataupun tidak memenuhi passing grade, ini tidak berlaku bagi mereka, tetapi khusus bagi teman-teman yang gagal TMS ataupun gagal administrasi saja. Yang gagal administrasi saja yang boleh melamar kedua kalinya. Kedua kalinya di tahap kedua ini bagi teman-teman yang sudah terdata di BKN. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bagi yang ada pertanyaan ataupun ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon di komen di bawah ini. Nanti ada admin kami yang menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.